Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penyintas ambeien, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih nyeri? Apakah masih terus berjuang setelah operasi terutama? Pagi ini tanggal 17 Desember 2024, saya ingin membahas tentang operasi yang sampai 2 kali. Karena ada banyak teman kita itu yang ketakutan kalau dioperasi lagi. Setelah beberapa bulan gitu, misalnya diperiksa-periksa, dianggap masih perlu operasi, itu banyak yang takut. Apakah memang harus operasi lagi atau tidak? Memang ini tergantung kondisinya juga. Ada dulu saya pernah baca-baca kalau toh itu hanya tinggal skin tag, tinggal di luar itu nggak dioperasi nggak apa-apa. Tapi kalau memang gejalanya sangat parah hingga beberapa bulan begitu dan dokter menyarankan operasi, ya saya kira juga tidak apa-apa. Karena ternyata dari pengalaman yang saya baca di komen-komen saya itu banyak yang operasi sampai 2 kali. Dalam 2 bulan misalnya terus harus operasi lagi. Di video YouTube ini dulu juga ada testimoni dari Mbak Mary yang juga 2 kali. Pertama pila, kemudian yang kedua laser atau apa itu. Jadi ada banyak pengalaman yang operasi sampai 2 kali. Intinya seperti itu. Bagaimana kondisinya? Ya otomatis proses penyembuhannya agak lebih panjang karena yang pertama dianggap belum sembuh atau perlu ada operasi lagi, tindakan lagi, sehingga harus dioperasi lagi dan ya tentunya lebih memperpanjang proses kesembuhan. Tapi saya baca-baca dari testimoni teman-teman yang ada di YouTube itu, ya banyak juga yang membaik gitu loh ya. Banyak yang membaik setelah dioperasi yang kedua. Jadi bagi sahabat-sahabat penyintas yang hari ini masih bingung, masih belum sembuh dalam jangka 2 bulan, terus kemudian periksa ke dokter dianggap ada penyempitan atau apa, kemudian harus operasi lagi, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk memutuskan keputusan itu adalah dengan melihat komen-komen atau tanya-tanya teman-teman yang sudah operasi dua kali gitu ya, sehingga nanti siap mentalnya kalau harus sembuh lebih lama, kemudian nyerinya lebih lama misalnya seperti itu mentalnya sudah disiapkan gitu ya. Kemudian bagi yang tidak mau operasi, baik itu operasi pertama atau kedua, itu menjadi pilihan yang pribadi masing-masing. Kalau ada yang menyesal seperti salah satu ibu-ibu yang mengaku menyesal operasi, saya kira tidak ada kata menyesal ya. Setelah kita berikhtiar, kita melakukan upaya, selanjutnya adalah tinggal menunggu hasilnya. Kita serahkan kepada Yang Kuasa bahwa ya Allah, kami sudah berikhtiar, kami sudah mencoba untuk mencari kesembuhan, tapi ya semua itu tergantung yang tergantung Allah ya, itu apakah kita diberi sembuh dengan cepat atau tidak. Itu artinya berdoa dan berpasrah. Tapi itu setelah operasi ya. Jangan belum operasi terus kita pasrah. Sudahlah saya begini saja ini. Itu nanti juga bisa memperparah keadaan. Jadi salah satu yang persiapkan memang mental saudara-saudara yang ingin operasi atau ingin operasi yang kedua, itu harus benar-benar disiapkan. Jangan sampai nanti terus timbul kata-kata menyesal, putus asa, itu kan nggak baik, itu juga nggak dianjurkan ya di dalam agama. Gitu ya. Untuk ini saya khususkan untuk ibu-ibu yang ada di Bekasi atau di Jakarta kemarin itu yang sempat bilang menyesal saya operasi, padahal dia sudah stadium 4, sudah keluar terus benjolannya keluar terus, sudah dalam waktu bahkan lama itu. Ada juga yang sejak SMP ibu-ibu sampai punya anak berapa gitu, ngakunya sejak SMP memang sudah ada gejala ambeien. Jadi yang seperti itu jangan menyesal kalau operasi, karena kalau itu tidak dioperasi jelas tidak sembuh. Kecuali saudara-saudara masih bisa nahan, tidak mempersoalkan, itu tidak
sembuh atau masih mengganggu, nggak mempersoalkan, itu ya nggak masalah. Tapi ya rata-rata namanya orang punya sakit ya itu pasti sangat terganggu ya, sangat terganggu, dan ya pengennya hilang ya, benjolan-benjolan itu pengennya hilang, entah itu kecil entah besar. Tapi pada kenyataannya setelah dioperasi bisa jadi ada yang tertinggal gitu. Kemudian si ibu-ibu itu tanya saya, Pak, kalau Bapak dulu sembuh total itu berapa bulan? Saya menyebutnya 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu bukan berarti sudah nggak ada rasa sama sekali, itu masih ada rasa-rasa nyeri, kadang-kadang masih sembelit, itu masih ada di dalam jangka sampai 2 bulan itu. Tapi yang jelas saya sudah bisa beraktivitas, ya, beraktivitas secara normal. Nah itu yang kemudian membuat saya yakin ini sudah sembuh, sudah cukup lah usaha-usaha yang kita lakukan, tinggal kita beraktivitas normal lagi. Begitu. Jadi bagi yang pengen operasi 2 kali disarankan dokter misalnya sudah ini nggak bisa, harus operasi lagi. Kalau misalnya diterima ya bismillah. Semoga lekas sembuh. Operasi yang kedua itu segera lekas sembuh. Insya Allah tidak ada buruknya kita terus berusaha mencari kesembuhan dari tubuh kita yang sakit. Itu bagian dari kita mencintai tubuh kita. Kalau kita biarkan saja ya wis nggak apa-apa, itu kita sebenarnya kejam terhadap organ tubuh kita. Yang penting kita kan sudah berusaha, operasi pertama sudah, tidak sembuh kita usaha lagi ya, seperti itu. Oke, saya kira ini pendek sekali video kali ini. Saya mau juga ada aktivitas lain. Tetap semangat ya, tetap semangat teman-teman semuanya yang sedang menunggu penyembuhan. Insya Allah selalu ada jalan selagi kita sudah berusaha. Kecuali kita tidak berusaha apa-apa, kemudian kita berharap. Nah, saya tadi itu melihat ini TikTok ya, ada seorang diwawancarai, itu orang terkenal, diwawancarai siapa ya tadi ya. Intinya begini, dia itu seorang pemuda dari daerah Sulawesi atau mana, dia merantau, kemudian kerjanya stand up comedy, kemana-mana menunggu undangan. Kemudian dia setelah dewasa, setelah ayahnya meninggal itu teringat begini, ayah saya dulu juga seperti saya kerjanya, tukang kayu, kerja kalau disuruh ya. Artinya begitu terus, nunggu disuruh kerjanya itu, karena nunggu pesanan kan lah ya. Nah suatu ketika nggak ada yang nyuruh beberapa lama, ayahnya akhirnya apa, membuat lemari terus. Akhirnya jadi diletakkan di depan rumah. Kemudian ada yang beli. Oh ternyata konsepnya kita berkarya terus. Berkarya terus, kemudian itu bagian dari ikhtiar. Insya Allah nanti ada jalan rezekinya. Jadi kita yang belum berkarya, belum berusaha, ya berusaha terus. Kalau tanpa berusaha kita nggak akan ada yang bisa diharapkan. Tapi kalau sudah berusaha itu ada. Gitu ya kira-kira tadi saya dapat ilmu seperti itu. Bagus. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.